Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali berkat nikmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada di dalam masjid sampai nanti kita keluar daripadanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari yang belum berniat i'tikaf kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid li sunnatillahi ta'ala. Selanjutnya berniat i'tikaf di dalam masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis ke-17 daripada babul dzikri wa du'a min kitabil jami', yang mana di dalam hadis yang ke-17 ini menjelaskan tentang salah satu doa yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di waktu pagi dan di waktu petang. Sedikit kita mengulang daripada apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati
wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Akhrajahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahahu Al-Hakim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'. Jadi kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan haula'il kalimat, ucapan-ucapan ini, hina yumsi wa hina yusbih, baik di sore hari maupun di pagi hari. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi ini adalah suatu amalan ya. Jadi ada amalan yang tidak ditinggalkan oleh Rasul baik di pagi hari maupun di sore hari. Kapan waktu pagi hari itu? Waktu pagi hari itu dimulai dari setelah sholat subuh ya, sampai menjelang siang, itu masih pagi hari, tapi terutama setelah sholat subuh. Kapan sore hari? Mulai daripada setelah sholat asar sampai menjelang malam, tapi terutama sore hari itu adalah setelah sholat asar. Jadi ketika pagi hari dan sore hari ada amalan zikir yang dianjurkan, yang senantiasa diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia ucapan lafaz zikirnya? Yaitu Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, yang artinya sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan juga dalam kehidupan duniaku, wa ahli, dan juga keturunanku, wa mali, dan hartaku. Kemudian Allahumma astur aurati wa amir rawati. Ya Allah, tutuplah segala aibku, wa amir rawati, dan hilangkanlah segala kegundah gulanaanku. Ya. Hilangkan segala kegundah gulanaan, kesedihan, itu bisa dikatakan dengan rawah. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Dan jagalah aku baik dari arah depan maupun arah belakang, arah samping kanan dan samping kiri, dari atas ataupun dari dari bawah. Dan aku berlindung dengan kebesaranmu dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan bagiku. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sebagaimana apa yang kami katakan pada pertemuan yang lalu, jadi doa ini, amalan ini dapat kita ibaratkan ia seperti tameng, tameng, penangkal, penangkal diri. Karena apa? Kita tidak pernah tahu apa yang akan mengenai kita. Maka salah satu caranya yang ma'thur, yang diajarkan itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dimohon maaf Bapak dan Ibu, bukan dengan memiliki sesuatu. Ya. Kadang-kadang ada di antara kita yang ingin menangkal dirinya daripada hal-hal yang tidak baik itu dengan memiliki sesuatu. Padahal na'udzubillahi min dzalik, kalau kita percaya dengan sesuatu tersebut dapat
menangkal diri kita daripada hal-hal yang buruk, ditakutkan kita akan terjerumus kepada dosa syirik. Karena apa? Percaya dengan adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dengan adanya sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya Bapak dan Ibu. Jadi usi nafsi wa iyyakum, amalan kita yang dapat kita jadikan sebagai benteng, ya, sebagai tameng pada diri kita, itu adalah zikir kepada Allah. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana saya sudah berzikir, tetapi kenapa masih saja mengenai kepada saya sesuatu yang tidak baik? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Yang perlu kita sadari Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu semua terjadi dikarenakan atas izin dan kehendak Allah. Nah ini, jadi jangan sampai ada aku sudah berzikir, sudah sembahyang, tapi kenapa masih juga mengenai pada diriku sesuatu hal yang tidak kuinginkan. Nah itu semua terjadi karena apa? Atas kehendak Allah. Karena apa? Sejatinya usi nafsi wa iyyakum, tidak ada yang mampu dapat mendatangkan manfaat dan kemudaratan bagi seseorang kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin kita sering dengar doanya ya kan Bapak dan Ibu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, jadi kita tetap berlindung kepada Allah daripada segala sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya bagi kita, baik daripada langit, arah langit maupun arah bumi. Nah, tapi dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di awal tadi kita melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah pertolongan atas agama. Kenapa agama sedemikian pentingnya? Ya. Jadi yang diminta oleh Rasul pertama itu adalah keselamatan atas agamanya. Ya. Dikatakan kenapa diminta agama itu? Li'anna din ahammu syai' 'alal insan. Karena sesungguhnya agama itu adalah perkara yang paling penting bagi seseorang. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bada'a bih. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke muka bumi dengan membawa agama Islam kepada Ibu. Jadi Rasul itu diutus menjadi Rasul karena apa? Untuk membawa ajaran agama Islam. Nah, sebagaimana kalau kita kembali ya mengulang sejarah, itu kan zaman sebelum datangnya Rasul atau sebelum dibaiatnya Rasul menjadi Rasul, itu zaman dikatakan dengan zaman jahiliyah ya. Zaman saat dahulu dikatakan dengan zaman jahiliyah. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Karena orang-orang yang hidup pada zaman sebelum ya, diangkatnya Rasul menjadi Rasul, itu kebiasaannya adalah kebiasaan jahiliyah. Kalau di dalam kitab Tarikhul Adab itu dikatakan, kenapa dikatakan zaman itu zaman jahiliyah? Karena yang pertama, ya, mereka itu fi qitalin azim wa harbin mustamir. Karena mereka selalu dalam perperangan, ya, selalu suka menumpahkan darah. Kemudian ya'budunal asnam wa yuqaddimuna qarabin, ya, wa ma asbaha dzalik,
Mereka senantiasa, mohon maaf, menyembah berhala-berhala. Ada di antara kaum itu menyembah matahari, ya, menyembah berhala, menyembah api, dan mempercayai dengan kahana. Kahana itu perdukunan kepada dia. Al-istislamu bil azlam, ya, al-istislamu bil azlam itu dengan seperti ramalan-ramalan, dengan melempar sesuatu. Nah, kalau misalnya mengenai hal yang baik berarti akan mendapatkan kebaikan. Nah, itu kebiasaan mereka. Nah, yuqaddimunal qarabin, memberikan sesajian, ya, memberikan sesajian kepada hal-hal yang bisa kita katakan mistis. Nah, itu kebiasaan mereka ketika sebelum datangnya Rasul dengan membawa ajaran agama Islam. Nah, tetapi ketika setelah datangnya Rasul dengan membawa Islam, agama Islam, maka sedikit demi sedikit ajaran yang diajarkan oleh Rasul ini mengubah cara pandang hidup mereka. Yang tadinya mereka mempercayai dengan adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah, mempercayai berhala dan sebagainya, sedikit-sedikit berubah. Berubah untuk kepada apa? Berubah kepada tauhidillah, ya. Berubah kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada idza aradta an tad'u Allah li syakhsin bisilahihi qul aslih lahu lakad din wad dunya. Fabda bid din li'annahu idza salahat din salahat dunya. Dalilun dzalika qauluhu ta'ala man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oleh sebab itu, kalau kita pengen mendapatkan kebaikan, maka mulailah dengan memohon kebaikan atas agama kita. Li'annahu idza salahat din, karena sesungguhnya apabila agama itu sudah baik, agama kita selamat, ya, salahat dunia, maka dunia pun akan menjadi baik, Bapak dan Ibu. Jadi din itu seperti sebagaimana apa yang kami katakan pada pertemuan yang lalu, agama itu sebagai ismah, sebagai tameng bagi seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari selama ia hidup di dunia. Ya, kalau zikir tadi itu sebagai tameng untuk melindungi diri seseorang daripada segala sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu zikir. Tapi kalau agama itu sebagai tameng pelindung bagi seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dunia. Dapat kita bayangkan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya tidak ada agama, tidak ada ajaran agama yang menjelaskan tentang halal dan haram, ya, itu tentu setiap manusia itu, setiap orang yang hidup di dunia ini itu akan melakukan segala sesuatu semaunya. Karena apa? Tidak ada agama. Sebagaimana kehidupan orang-orang yang ateis, ya. Orang ateis itu adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Maka apa yang mereka lakukan? Hidup mereka ya semau mereka, tidak peduli dengan yang halal dan yang haram. Yang penting dia berpikir bagaimana caranya hidupnya tenang, hidupnya terpenuhi segala kebutuhannya. Nah, itu kalau orang yang tidak memiliki agama itu akan seperti itu pikirannya kepada dia. Nah, tapi beda halnya dengan orang yang memiliki agama. Sebagaimana orang Islam itu ketika bekerja, ketika melakukan sesuatu itu pasti difikirkan ini halal atau haram. Kalau halal maka ia akan kerjakan. Tapi apabila haram, ya, seorang mukmin yang baik mengetahui suatu perkara itu haram, maka ia akan jauhkan dirinya daripadanya.
Ada pertanyaan, lalu bagaimana orang Islam tapi masih saja melakukan hal-hal yang haram? Nah itu kembalikan kepada orangnya kepada dia. Ya, itu kembalikan kepada orangnya. Bisa jadi ya, orang itu belum mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah sehingga apa masih terjerumus kepada perkara yang haram. Sinapsi wa iyakum, saya juga menasihati diri saya pribadi. Maka kalau seandainya sudah agama kita itu baik, insya Allah dunia kita pun akan baik. Karena agama tadi sudah menjadi tameng bagi kita. Ya. Sebagaimana apa yang disabda, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surah An-Nahl. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, kata Allah. Barang siapa atau siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik dari perempuan, baik dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ia beriman kepada Allah. Nah, arti beriman itu ya tentu dia memiliki agama. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan ia dalam kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikannya balasan bi ahsani, dengan balasan yang terbaik, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang sudah beriman, sudah beragama, dan ia beriman tentunya kepada Allah, kemudian ia melakukan segala bentuk amal kebaikan, maka sudah Allah janjikan kepada dia, orang itu akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Kebaikan dalam hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas segala bentuk kebaikan yang pernah ia lakukan, yang ia lakukan, dengan sebaik-baiknya balasan. Ya, jadi syaratnya tadi din. Oleh sebab itu yang diminta oleh Rasul itu adalah keselamatan di dalam agama. Bahkan di dalam doa, juga di dalam doa yang lain, ya, yang sering kita baca juga, yaitu ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu dan dalam melakukan ketaatan kepadamu. Nah ini, ya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku, tetapkan pendirianku dalam agamamu, kemudian wa ala ta'atik, dan juga dalam melakukan ketaatan kepadamu. Nah ini pentingnya agama itu Bapak dan Ibu. Jadi usinafsi wa iyakum, kalau kita pengen mendapatkan kebaikan maka fabda, ya, di dalam kitab ini dalam syarahnya, ya, dalam penjelasan daripada kitab ini, fabda, dimulai meminta kepada Allah untuk keselamatan di dalam agama. Fadzakarallahu lahu al-juz'aini jazaan fid dunya wa jazaa'un fil akhirah. Wa dzakara ulama annahum yaqulun law ya'lamul muluk wa abna'al muluk ma nahnu fih, yakni min rahatil bal wa tuma'ninatil qalb wa syirahi sadr lijaluduna alaihi bisuyuf. Maka di dalam ayat ini Bapak dan Ibu, di dalam surah An-Nahl ayat 97 tadi, Allah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah. Jazaaini, dua balasan. Jazaa'un fid dunya, yaitu balasan selama ia hidup di dunia, wa jazaa'un fil akhirah, dan juga balasan kelak ketika ia berada di akhirat. Jadi kalau orang beragama, ya, agamanya bagus, ketika dia melakukan kebaikan di dunia tentu
yang akan ia peroleh itu adalah kebaikan antara sesama, Bapak dan Ibu. Itu baru di dunia, balasan di dunia. Ya, hidupnya tenang, terhindarkan daripada hal-hal yang tidak baik. Orang-orang banyak yang senang dengan dia. Nah, itu baru jaza fit dunia. Nah, lalu di dalam jaza fil akhirah bagaimana? Balasan di akhirat bagaimana? Tentu baik juga yang akan ia dapatkan. Ya, tentu kebaikan juga yang ia akan dapatkan. Inna dina ismatun lil insan yamna'uhu minal a'mal as-sayyi'ah wal akhlaq ar-razilah wa huwa ismatun lahu fil akhirah yahsulu bihi ayyazhadara 'anil nar wa yadkhulul jannah. Sesungguhnya agama itu adalah perisai bagi seseorang, yang mana agama senantiasa membawa orang atau menjauhkan seseorang daripada perbuatan yang tidak baik, wal akhlak ar-razilah, dan akhlak-akhlak yang tercela, wa huwa ismatun lahu fil akhirah, dan ia akhirnya menjadi tameng bagi seseorang di dalam kehidupan akhirat, yang mana menjauhkannya daripada siksa api neraka. Ini keutamaannya agama, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini. Kemudian wa dunyaya, mohon keselamatan di dunia. Kemudian mohon keselamatan fil ahl, ya, dalam keturunan. Kenapa Rasul itu memohon keselamatan kepada Allah dalam keturunan? Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, Bapak dan Ibu, bahwasanya al-ahl itu adalah fitnah. Keluarga itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Ya. Jadi usi nafsi wa iyyakum, anak, kemudian istri, ataupun pasangan hidup kita selama kita hidup di dunia itu adalah ujian bagi kita. Kenapa dikatakan ia ujian? Di saat kita mampu mengarahkan keluarga kita kepada kebaikan, maka keselamatanlah yang akan kita peroleh. Tetapi di saat kita tidak mampu mengarahkan mereka kepada kebaikan, nah, maka keburukan pula lah yang akan kita peroleh. Jadi ada sebuah kisah, Bapak dan Ibu, mungkin kisah ini sudah maklum, ya, sudah pernah kita dengar. Ada seorang ahli ibadah, ahli taat, yang mana ahli taat ini kalau dilihat daripada keseharian dan amalannya, maka insya Allah dia adalah min ahlil jannah. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Tetapi apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Kenapa demikian? Karena ahli taat ini, ya, orang yang senantiasa melakukan ketaatan ini, ternyata ia memiliki anak. Dan mohon maaf, anaknya, keturunannya tidak diberikan pendidikan yang terbaik, tidak diajarkan tentang kebaikan ataupun keagamaan. Nah, akhirnya anaknya ini mengadu kepada Allah, ya Allah, aku bisa seperti ini dikarenakan orang tuaku yang tidak pernah mengajarkannya kepadaku. Nah, akhirnya apa? Dikarenakan anaknya, seorang yang ahli taat, yang dapat dikatakan min ahlil jannah, itu dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Nah, ini apa? Menandakan apa, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah? Orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Jadi mohon maaf, ya Bapak dan Ibu, ini banyak di antara kita atau di masyarakat kita, di sekeliling kita, orang tua itu ketika sudah memasukkan sekolah anaknya, itu berharap sekolah yang mengubah anaknya menjadi lebih baik. Padahal apa? Kehidupan anak itu paling lama di mana? Ya di rumah, bersama dengan orang tuanya.
Kalau di sekolah cuma beberapa jam saja. Bahkan ada juga orang tua yang beranggapan seperti ini, kalau pengen anakmu baik, ya sudah masukkan ke pesantren. Nah pertanyaannya, pesantren itu Bapak dan Ibu bukanlah tempat yang dapat mengubah seseorang yang dari tidak baik menjadi baik. Ya. Pesantren itu bukan tempat untuk mengubah orang menjadi baik. Toh buktinya apa? Banyak orang pesantren juga tidak baik. Jadi kembalikan lagi kepada bagaimana kebiasaan anak itu. Dan kebiasaan anak, tabiat anak itu dibentuk oleh siapa? Oleh orang tuanya. Ya. Jadi walidain, orang tua itu memiliki daurul ham, peran penting sekali dalam membentuk kepribadian anak. Maka saya pernah dengar ceramah itu dari siapa itu ceramah, saya lupa. Kalau pengen anak baik, anak soleh, maka orang tuanya dulu harus soleh. Bukan anaknya dipaksa untuk soleh, sedangkan orang tuanya tidak soleh. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita pengen anak kita baik, maka orang tuanya dulu baik. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW juga katakan tentang pentingnya pendidikan bagi anak itu. Apa kata Rasul? La ayyu'addibar rajul waladahu khairul lahu min ayyatasaddaq kulla yawmin bisar. Seseorang mendidik anaknya, la ayyu'addibar rajul waladan lahu, ya. Seorang anak yang seorang tua, ya, seorang bapak yang mendidik anaknya itu lebih baik baginya, khairul lahu min ayyatasaddaqa kulla yawmin bisar, lebih baik baginya daripada bersedekah setiap hari sebanyak 1 shaw. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau disuruh milih mana yang lebih baik, bersedekahkah atau memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak, maka dalam hadis ini menjelaskan memberikan pendidikan yang terbaik itu adalah lebih baik daripada bersedekah. Nah, jadi usi nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu. Jadi al-ahl itu penting ya untuk kita perhatikan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tegaskan, apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikumun nar. Wa ahlikumun nar. Ya, jagalah diri kalian, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keturunan kalian, keluarga kalian, daripada api neraka. Jadi Allah memerintahkan kepada kita Bapak dan Ibu, yang pertama, jaga diri kita dulu, perbaiki diri kita dulu. Bagaimana tadi apa yang kami katakan, kalau kita pengen anak baik, maka perbaiki dulu diri kita. Diri kita diperbaiki, kemudian baru setelah itu apa? Keturunan kita daripada api neraka. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa mali, dan hartaku. Harta. Jadi Rasulullah SAW juga berlindung kepada Allah daripada hartanya. Tentu keburukan daripada harta. Nah pertanyaan kita, apakah ada harta itu yang tidak baik? Jawabannya ada Bapak dan Ibu. Harta apa yang tidak baik? Harta yang mendatangkan kemudorotan bagi kita. Harta yang dapat menyebabkan kita melakukan ketidakbaikan. Nah itu adalah harta yang tidak baik. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW juga tegaskan, apa kata Rasul? Ni'mal mal lirrajulis saleh. Sebaik-baiknya harta itu adalah yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang soleh itu Bapak dan Ibu, dia tahu bahwasanya harta itu harus didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian harta itu harus dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi usi nafsi wa iyyakum. Nah, ini amalan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita pengen minta kebaikan kepada Allah, maka mintalah kebaikan yang pertama dalam agama kita. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan atas agamaku. Kemudian selanjutnya dan kebaikan atas duniaku. Kemudian kebaikan atas keluargaku, dan terakhir baru kebaikan atas harta yang aku miliki. Nah, kemudian lanjutan doanya Bapak dan Ibu, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah segala aib-aibku. Ya, wa amir rawati, dan hilangkanlah segala kegundah gulanaanku. Tentu ini menjadi pengingat bagi kita Bapak dan Ibu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang terjaga, yang dikatakan seorang yang memiliki akhlak mulia, itu meminta kepada Allah agar ditutup segala aibnya. Tandanya apa Bapak dan Ibu? Tandanya begitu tawaduknya Rasul untuk mengajarkan kepada hambanya agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar ditutupi aib-aibnya. Nah, ini pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu. Jadi Rasul itu mengajarkan kepada kita, walaupun Rasul itu akhlaknya mulia, mungkin tidak dapat kita temukan daripada sirahnya itu akhlak yang tercela, tetapi beliau tetap meminta kepada Allah agar ditutupi aibnya. Maka bagaimana kita umatnya Rasul yang sudah jelas, ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, kata Rasul, itu memiliki khata. Khata itu Bapak dan Ibu, kalau cuma satu namanya khata. Kalau khata di situ ada syiddahnya, kemudian dijamakkan lagi, itu artinya adalah ditakfir. Itu dalam kaidah bahasa Bapak dan Ibu itu dikatakan ditakfir, menjelaskan bahwasanya banyak sekali memiliki kesalahan. Artinya apa? Kita ini banyak aib-aibnya. Maka mohon pertolongan kepada Allah agar apa? Agar Allah senantiasa menutupi aib kita. Ya, mohon pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib kita. Wa amir rawati, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghilangkan segala kegundah gulanaan pada diri kita. Ya, sinafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu, manusia ini kan hatinya itu mudah sekali berbolak-balik. Mudah sekali dalam keadaan faza itu ya dalam keadaan gonjang-ganjing. Ya. Mudah sedihnya, mudah senangnya, ya, mudah husnuzonnya, mudah pula suuzonnya. Itu hati manusia. Ya, tidak dapat kita pungkiri. Nah, ini yang diminta oleh Rasul agar apa? Agar segala kegundah gulanaannya itu hilang kepadanya. Nah, di sini pelajaran bagi kita apa Bapak dan Ibu? Kalau seandainya kita memiliki kegundah gulanaan, maka mohon perlindungan, mohon pertolongan kepada Allah. Bukan dengan sebagaimana apa yang dilakukan oleh banyak orang saat ini Bapak dan Ibu. Ketika hatinya gundah gulana, itu mengadunya ke siapa? Mengadunya ke sosmed, media sosial. Nah, ini pelajaran bagi kita nih Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita gundah gulana, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku saat ini sedang merasakan seperti ini. Minta perlindungan, petunjuk daripada Allah. Jadi bukan ke sosmed. Ini kita nih kebanyakan Bapak dan Ibu, mohon maaf, saking canggihnya perkembangan teknologi, dikit-dikit buka sosmed itu kita lihat saja lah berapa banyak orang yang mengadu nasibnya, berapa banyak orang yang menyampaikan kegundah gulanaannya di sosmed, seakan-akan sosmed itu dapat mengobati kegundah gulanaannya. Padahal apa? Itu tidak mungkin. Justru malah sebaliknya Bapak dan Ibu, ketika kita mengadu di sosmed itu, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Ketika golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang peduli dengan kita, maka ia akan mendoakan, ya Allah,
Semoga segera Allah berikan jalan keluarnya. Nah, ini yang pertama. Itu orang yang peduli dengan kita. Golongan yang kedua apa? Golongan orang yang tidak peduli dengan kita ketika dia melihat seperti itu, ya sudah, ini apa ini? Ya, tanpa mendoakan, cuma lewat begitu saja. Nah, golongan yang ketiga ini yang bahaya Bapak dan Ibu, yaitu golongan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ketika kita mengadu hal keburukan yang terjadi pada kita di dalam sosmed, maka yang terjadi apa Bapak dan Ibu? Orang-orang itu akan senang di atas apa yang kita rasakan. Ini keadaan manusia. Maka tidak ada kebaikan. Mengadu sesuatu itu di sosmed itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang adalah keburukan bagi kita. Maka ini diajarkan oleh Rasul. Ya, diajarkan oleh Rasul, kalau kita memiliki kegundah gulanaan, maka minta kepada Allah agar kegundah gulanaan itu dihilangkan dari kita. Kemudian wafat min baini yadai, dan minta pertolongan kepada Allah agar senantiasa Allah lindungi kita daripada segala arah. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini penekanan, ya, penjabaran, penjelasan lebih dalam lagi daripada hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan ya dengan penjelasan dan pendalaman daripada hadis ini dapat memberikan kita pelajaran bahwasanya sejatinya ya, agama, kemudian dunia, keturunan dan harta itu semuanya adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dianjurkan untuk selalu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah atas segala perkara tersebut. Ini saja dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaik wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam wa umran tawila wa 'amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah tawakkalna 'alaika ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.